Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Excel Safalas dengan nomor induk mahasiswa 1811000006. Program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut Jakarta. Kenalkan, saya Rasa Rizia dengan nomor induk mahasiswa 181104x15, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut, program studi S1 Akuntansi. Nah, pada video ini kami dedikasikan kepada Bapak Rizal Mawardi, SE, MA, CIP, selaku dosen mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kami mengajak kalian menganalisa suatu laporan keuangan. Nah, pada analisa kali ini kita akan bersama-sama menilai rasio keuntungan pada perusahaan Bio Farma. Nah, PT Bio Farma adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang farmasi. Didirikan 6 Agustus 1890, selama 126 tahun pendiriannya, Bio Farma telah berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara. Lebih dari 130 negara telah menggunakan produk Bio Farma, terutama negara-negara berkembang, dan 50 diantaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OI. Produksi vaksin Bio Farma telah memenuhi standar yang telah ditetapkan Obat dan Makanan atau BPOM dan mendapatkan prakualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, ngomong-ngomong soal produk vaksin, pada laporan keuangan yang akan kita bahas kali ini memiliki instrumen yang dapat kita hitung menggunakan rasio keuntungan yang akan kita lakukan diantaranya gross profit margin, net profit margin, operating profit margin, earning power ratio, ROA, dan ROE, yang dimana instrumen tersebut memiliki rumusnya masing-masing. Ada gross profit margin, di mana kita menghitung laba kotor dibagi dengan penjualan. Ini kita untuk mendapatkan persentasenya. Nah, pada kali ini kita membandingkan antara dua tahun periode yang berbeda, antara 2017 dan 2018. Kita mendapatkan data ini dari website resmi Bio Farma. Dan untuk tahun 2017, kita mengetahui dari laporan tersebut, laba kotor itu sejumlah 1.354.440. Ini dalam ribuan. Dibagi dengan 3.011.571. Dikali dengan 1%, di mana kita mendapatkan hasil 44,90%. Dan pada tahun 2018 dengan perhitungan yang hampir serupa dengan nominal yang berbeda, menghasilkan 43,63%. Jadi keuntungan yang dicapai pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan 2018. Yang dalam artian, semakin besar nilai gross profit margin, maka semakin efisien kegiatan operasional perusahaan. Demikian pula sebaliknya. Jadi pada 2018 mengalami penurunan sebesar 1,34% dari tahun 2017. Dan selanjutnya, ini adalah laporan keuangan yang telah kami dokumentasikan untuk presentasi kali ini. Nah, berikut ini ada laporannya untuk penjualan bersih dan sekaligus laba kotornya dari PT Bio Farma. Ya, selanjutnya di sini kita bisa lihat. Di sini kita akan menghitung mengenai operating profit margin, yang dimana operating profit margin itu mempunyai rumus EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Nah, di sini kita menghitung pada tahun 2017 dan tahun 2018 pada PT Bio Farma. Nah, pada tahun 2017, di sini kita bisa lihat profit marginnya. Di sini kita lihat EBIT-nya sebesar 713.634 dibagi 3.011.571 dikali 100%. Yang dimana kita mendapatkan data EBIT dan penjualannya itu dari laporan keuangan laba rugi Bio Farma. Nah, di sini pada tahun 2017 itu didapat 23,70%. Jadi keuntungan yang dicapai itu sebesar 23,70%. Nah, kemudian kita menghitung pada tahun 2018, yang dimana profit margin sama dengan EBIT dibagi penjualan dikali 100%.
Nah, EBIT-nya itu sebesar 727.368 dibagi 3.235.225 dikali 100%. Nah, yang mendapatkan hasil 22,48%. Jadi keuntungan pada 2018 ini dicapai sebesar 22,48%. Nah, kesimpulan dari operating profit margin ini, ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan, di mana tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 22,48% dari tahun 2017. Nah, selanjutnya itu ada bentuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 pada PT Bio Farma. Nah, ini gambaran di mana kita menghitung operating profit margin sebelumnya itu mendapatkan EBIT dan penjualan bersihnya itu didapat dari laporan ini. Nah, di sini sudah dapat dilihat ya, penjualan bersihnya itu tertera di laporan ini dan EBIT-nya ini sudah tertera pada laporan ini. Oke. Oke, selanjutnya ada net profit margin. Nah, berikut adalah tahun 2017 dan 2018. Di mana tahun 2017 sebelumnya net profit margin kita menghitungnya dengan EAT dibagi dengan penjualan, EAT earning after tax dikali 100%. Di mana tahun 2017 525.356 dibagi dengan 3.011.571 dan kali 100%, di mana kita mendapatkan hasil 17,44%. Nah, untuk tahun 2018 kita mendapatkan income earning after tax 543.226 dan dibagi dengan 3.235.225 dikali dengan 100%, di mana kita mendapatkan hasil 16,79%. Dan kita ketahui bahwa semakin besar nilai net profit margin, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan tersebut, di mana tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,65% dari tahun 2017. Nah, berikutnya ini adalah cuplikan laporan laba rugi pada tahun 2018-2017 yang mengacu pada penjualan bersih dan EAT itu sendiri. Dan berikut ada cuplikannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai earning power ratio, yang dimana earning power ratio itu mempunyai rumus EBIT dibagi total aset dikali 100%. Di sini kita akan menghitung pada tahun 2017 dan tahun 2018-nya guys. Nah, earning power ratio itu sama dengan 713. Nah, ini kita menghitung 2017 dulu ya guys. Nah, pada tahun 2017 earning power ratio sama dengan 713.634, yang dimana 713 itu EBIT-nya dan dibagi 6.449.449, yang dimana 6 juta itu sebagai total aset dikali 100%, yang mendapatkan nilai sebesar 11,07%. Nah, jadi perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 11,07% dari total aset yang digunakan. Jadi pada tahun 2017 ya sebesar 11,07% ya guys. Nah, selanjutnya tahun 2018 earning power ratio sama dengan 727.368 dibagi 7.401.159 dikali 100%, yang mendapatkan nilai sebesar 9,83%. Nah, di sini perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 9,83% dari total aset yang digunakan. Nah, jadi kesimpulannya itu di sini ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan, di mana tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9,83%.
Oke, selanjutnya return on asset, di mana kita mengetahui rumusnya adalah income earning after tax dibagi dengan total aset dikali 100% untuk mendapat persentasenya. Dan tahun kita membandingkan tetap 2 tahun, di mana 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 kita mendapatkan earning after tax itu sejumlah 525.356 dibagi dengan total aset 6.449.449. Jika 100% kita mendapatkan 8,15%. Nah, untuk tahun 2018 643.226 dibagi dengan total aset 7.401.159 dikali 100% dan kita mendapatkan hasil 7,34%. Di mana semakin tinggi nilai hasil ROA, maka akan semakin baik pula perusahaan tersebut karena tingkat pengembalian investasinya yang semakin besar. Nilai tersebut akan menggambarkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan pada pihak perusahaan, di mana kita ketahui tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,81% dibandingkan tahun 2017. Dan berikutnya ini adalah cuplikan atau potongan gambar dari laporan keuangan pada PT Bio Farma. Yang sebelah kiri ini adalah untuk kita mengambil dari earning after tax-nya. Dan untuk yang sebelah kanan merupakan laporan posisi keuangan di mana kita mengambil total aset dari laporan tersebut. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai return on equity atau ROE. Ya guys, di mana ROE itu mempunyai rumus earning after tax dibagi equity dikali 100%. Nah, di sini kita akan menghitung tahun 2017 dan pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2017 ulang. Gak bagus bro. Gua harus cekatan kayak lu bro, gak boleh pelan bro. Cut. Asik. Halo bro, gue liat muka gue dulu bro, sebentar bro. Oh gitu. Bro. Oke. Lanjut. Hai. Nah, di sini kita akan lanjut ya guys. Di sini kita akan menghitung mengenai return on equity, ya atau disebut juga ROE pada yang nggak bagus bro, dari ulang. Cut. Nah. Ya guys, selanjutnya selanjutnya kita akan membahas mengenai return on equity atau biasa disebut ROE. Ya, di mana ROE itu mempunyai rumus earning after tax dibagi equity dikali 100%. Nah, di sini terdapat tahun 2017 dan tahun 2018. Nah, kita akan menghitung yang pada tahun 2017 dulu nih guys. Return on equity sama dengan 525.356 dibagi 5.649.956 dikali 100% sama dengan 9,30%. Nah, jadi perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 9,30% dari total aset yang digunakan. Pada tahun 2018, return on equity itu mendapatkan nilai sebesar 9,11% yang dimana earning after tax-nya sebesar 543.226 dibagi 5.962.839 dikali 100% yang mendapatkan nilai sebesar 9,11%. Jadi perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 9,11% dari total aset yang digunakan. Ya, dari perhitungan di atas bisa disimpulkan bahwa semakin besar nilai ROE, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari total aset. Lalu perusahaan dapat menghasilkan profit tersebut di mana 2018 mengalami penurunan sebesar 0,19% dari tahun 2017. Nah, selanjutnya ini ada bentuk dari laporan laba rugi yang dimana kita mendapatkan earning after tax itu bisa dilihat nih ya dari gambar sini, dan dimana kita juga mendapatkan total equity-nya. Ya, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan jaga kesehatan di rumah sana. Wassalamualaikum dari kami, saya Raka dan teman saya
dan Exposavalas. Sampai berjumpa di video selanjutnya, entah di pelajaran yang berbeda atau pelajaran yang sama, kami tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm such a happy person. No, you are wrong by saying my love heart is louder than you. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person.